Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ada dua, teks cerita sejarah berupa fakta dan berupa fiktif. Teks cerita sejarah berupa fakta adalah teks cerita yang benar-benar berdasarkan analisis peristiwa dan bukti-bukti yang ditemukan. Peristiwa dan bukti-bukti dicek secara ilmiah. Lalu teks cerita berupa fiktif adalah teks cerita sejarah berdasarkan cerita sejarah asli yang latar belakangnya bisa mengikuti cerita sejarah asli tetapi tokohnya berupa fiktif. Lalu struktur teks cerita sejarah ada orientasi, peristiwa dari masalah, dan reorientasi. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama itu penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya, pada kalimat beberapa saat lalu telah terjadi kecelakaan di Cirebon. Yang kedua itu ditandai oleh fitur-fitur kebahasaan. Itu ada beberapa cabang. Yang pertama itu menggunakan kata yang bermakna kata kerja. Contohnya mencuci, menyiram, dan sebagainya. Yang kedua itu banyak menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contohnya pada malam hari seorang putri sedang tidur dan lain-lain. Yang ketiga itu banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya itu kemudian, lalu, dan sebagainya. Makna teks cerita sejarah. Yang pertama itu belajar tentang kesuksesan dan kegagalan pada masa lalu. Yang kedua itu memperteguh sikap kebangsaan. Langkah-langkah menulis teks cerita sejarah: menentukan topik, sumber datanya terjangkau, sumber datanya tersedia. Menentukan fakta, yang pertama harus ada pengamatan lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara. Mengembangkan teks sesuai struktur dan memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Hal yang harus dicermati yang pertama, topik yang terjadi berupa fakta atau fiktif. Yang kedua, keberadaan hikmah atau pelajaran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, rangkaian peristiwa diurut secara kronologis. Bahasa atau hal yang harus dicermati, penggunaan tanda baca, dan penulisan huruf atau ejaan. Materi ini yang berkaitan dengan kepramukaan itu terdapat pada makna. Itu ada pada poin kedua, itu memperteguh sikap kebangsaan. Jadi di kepramukaan juga kita belajar disiplin dan Bisa menginspirasi banyak orang dan di juga kegiatan kepramukaan. dan juga menjadi salah satu acara rekreatif itu. Kami akan menjelaskan mata pelajaran PPKN tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. IPTEK singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam teknologi. Dampak positif ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi. Yang pertama itu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dampak negatif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua itu sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Dampak positif pada bidang politik. Yang pertama itu memberikan dorongan yang besar bagi koalidasi demokrasi di banyak negara. Dampak negatifnya itu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Dampak positif teknologi informasi di bidang transportasi. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat manusia bepergian dari suatu tempat ke tempat lain. Dampak negatifnya meningkatkan terjadinya kecelakaan. Dampak positif informasi dan komunikasi. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Dampak negatifnya, individu menjadi malas bersosialisasi secara fisik. Kami di sini akan menjelaskan materi pelajaran sosiologi tentang perubahan sosial.
Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang wajar dalam kehidupan sosial. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, yaitu teori evolusi unilinear, teori evolusi universal, teori evolusi multilinear, teori fungsionalis, teori konflik, teori siklus. Perubahan sosial juga memiliki beberapa faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Sebelum saya menyebutkan apa saja faktor internal dan faktor eksternal, saya akan menjelaskan apa itu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat dapat berupa kolektif atau individual. Perubahan sosial juga mempunyai dampak. Dampak positifnya yaitu teknologi berkembang pesat, berkembangnya industrialisasi, munculnya nilai dan norma yang baru, tingginya partisipasi politik, mobilitas sosial jadi lebih mudah, berkembangnya lembaga sosial baru. Sedangkan dampak negatifnya itu terjadinya ancaman budaya, meningkatkan budaya konsumtif, ancaman hilangnya identitas bangsa, terjadinya disorganisasi sosial, dan maraknya sikap individualis. Perubahan sosial yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan. Gerakan pramuka harus menjadi pionir dalam menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda bangsa. Anggota pramuka harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan juga mampu mengembangkan karakter kepemimpinan yang mandiri dan visioner. Selain itu, mencetak wirausahawan kreatif dan inovatif di seluruh Indonesia. Salah satu upaya melakukan perubahan sosial yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan yaitu anggota pramuka mengambil peran aktif di dalam masyarakat, misalnya dalam pemberantasan demam berdarah atau DBD. Anggota pramuka secara proaktif dapat turun membantu gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Anggota pramuka dapat membantu memeriksa tempat-tempat penampungan air di rumah warga. Kemudian memberikan penyuluhan serta mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan masih banyak yang lainnya. Kami di sini akan menjelaskan mata pelajaran geografi tentang penginderaan jauh dan SIG untuk tata guna lahan dan transportasi. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Manfaat citra penginderaan jauh itu ada dari bidang hidrologi, ilmu kebumian, oceanografi, meteorologi, tata guna lahan, geografi, dan tata ruang bencana. Keunggulan citra penginderaan jarak jauh. Yang pertama yaitu dapat dibuat secara cepat walaupun untuk daerah yang sulit dijelajahi. Yang kedua, ketelitian citra dapat diandalkan. Yang ketiga, daerah jangkauan citra sangat luas. Dan yang keempat yaitu citra dapat menghemat waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Pemanfaatan SIG dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk menginvestasikan sumber daya alam. Kedua, pemerataan jaringan komunikasi dan informasi. Dan yang ketiga, perencanaan mitigasi bencana. Ciri-ciri SIG adalah SIG memiliki subsistem input data yang menampung dan dapat mengolah data spesial dan berbagai sumber transformasi data spesial yang berbeda jenisnya. SIG mempunyai sistem penyimpanan, pemanggilan, dan yang memungkinkan data spesial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui. SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran data. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis, dan peta. Demikian tugas ini yang dapat kami selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.